sinoksenan bumi. Salam Rahayu. Pada video sebelumnya saya membahas tentang peristiwa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025 yang diawali dari bulan Juni. Banyak yang tidak memahami ini, bahwa apa yang saya bahas di dalam video-video tersebut adalah merupakan keprihatinan bagaimana orang-orang yang seharusnya menjadi panutan kita hari ini, mereka mempertontonkan bagaimana akhlak di negeri ini sudah tidak lagi penting. Padahal bangsa ini dikenal karena budi pekertinya, sopan santun, serta toleransi yang sangat tinggi. Akan tetapi hari ini semuanya sudah berubah, di mana masyarakat bangsa ini sudah menjadi masyarakat yang pemarah, yang mudah tersinggung, mudah marah, dan yang paling memprihatinkan adalah ketika terjadi perbedaan pendapat, perbedaan politik, maka yang kita saksikan adalah saling menyerang, saling mencaci, saling memaki. Dan ini adalah kenyataan yang harus jujur kita akui, bahwa kehancuran akhlak masyarakat sebuah bangsa ini disebabkan oleh dua hal, yaitu umaroh dan ulama. Jadi ketika umaroh atau pemerintahnya baik, maka baik pula masyarakatnya. Ketika para ulamanya baik, mengedepankan ilmunya dan juga akhlaknya, maka akhlak masyarakat pun akan baik, karena sosok mereka akan dilihat, diikuti oleh banyak orang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 7 peristiwa yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025. Yang pertama, akan terjadi banyak bencana. Jadi bencana akan terjadi di mana-mana. Sebagian besar terjadi karena ulah manusia, penebangan hutan, tambang liar, dan lain sebagainya. Ini menjadi pemicu terjadinya bencana-bencana. Lalu kemudian peristiwa yang kedua, karma akan datang kepada siapa saja. Perbuatan kita di masa lalu akan mendapatkan balasannya. Jika selama ini kita baik-baik saja, setelah kita melakukan hal-hal yang buruk, maka setelah 1 Syuro tahun 2025 kita akan menerima apa yang menjadi balasannya. Nah ini kemudian peristiwa yang ketiga, banyak kematian terjadi tiba-tiba. Jadi akan terjadi kematian-kematian yang terjadi secara tiba-tiba. Ini berkaitan dengan karma. Siapapun yang menentang perubahan, maka dia akan dibinasakan. Jadi memang kematian adalah sebuah takdir, bahwa kematian itu pasti, kelahiran itu pasti, tapi proses kelahiran manusia yang berproses. Terjadinya kematian seseorang itu pun manusia yang berproses. Lalu kemudian peristiwa yang keempat, tenggelamnya para pemimpin spiritual.
Jadi mereka yang selama ini mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan kelompok tertentu, agama tertentu, golongan tertentu, akan tetapi pada kenyataannya yang mereka lakukan adalah mencari keuntungan untuk kemewahan mereka, untuk kekayaan mereka, untuk kemuliaan mereka. Setelah 1 Syuro tahun 2025 mereka akan ditenggelamkan. Satu persatu mereka akan dibukakan keasliannya. Kemudian peristiwa yang kelima, pandemik akan terjadi kembali. Jadi setelah 1 Syuro tahun 2025 ini akan terjadi pandemik, dan menurut prediksi kondisinya tidak akan seperti ketika COVID-19, di mana pada saat itu masyarakat cenderung menurut. Pada kali ini akan banyak penolakan, penentangan yang ini bisa menimbulkan konflik-konflik. Kita perlu waspada dan perlu berhati-hati. Kemudian peristiwa yang keenam, konflik akan semakin meluas. Konflik ini terjadi seiring tingkat kesadaran masyarakat. Jadi tingkat kesadaran masyarakat ini akan semakin besar seiring dengan banyaknya bukti-bukti orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, bicara mereka tidak sesuai fakta yang terjadi. Akan banyak penentangan, penolakan, ucapan-ucapan yang sebelumnya dipercaya. Setelah 1 Syuro tahun 2025 ini tidak akan lagi mereka dengarkan, karena faktanya berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Ketika orang berbicara kebaikan, ternyata mereka tidak baik. Ketika berbicara kemanfaatan, ternyata mereka tidak memberikan manfaat, malah justru mereka memanfaatkan kita semua. Lah ini. Kemudian peristiwa yang akan terjadi berikutnya, yang ketujuh, sebuah ormas besar akan semakin tidak dipercaya. Beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di tahun 2022, saya pernah menyampaikan pada video 1 Syuro tahun 2022, saya sudah menyampaikan peristiwa-peristiwa, salah satunya organisasi besar akan retak atau bahkan akan terjadi perpecahan. Dan kali ini akan semakin tidak dipercaya seiring munculnya bukti-bukti yang mulai diketahui oleh masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Nusantara ini mulai 1 Juni tahun 2025 akan mengalami perubahan. Siapapun yang menentang perubahan ini, mereka akan tenggelam. Dan siapapun yang selama ini merusak alam, mereka pun akan ditenggelamkan. Yang selalu mengatasnamakan kebaikan untuk mendapatkan keuntungan, yang menipu daya akal pikiran masyarakat, maka mereka pun satu persatu akan ditenggelamkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Sontakon wan tane haraki